Gejala gangguan asam lambung itu datangnya cepat biasanya. Tiba-tiba perut kita nyelek, perih, penuh, besesek, bunghak, merilit. Kadang-kadang ada rasa panas atau nyesek ke dada. Dan sembuhnya makan waktu agak lama, bertahap pelan-pelan. Jadi ibarat datangnya tuh naik kuda, perginya jalan kaki. Itu yang bikin kesel para penderita gangguan asam lambung. Untuk persiapan bagi yang masih mudah sering kambuh, sebaiknya punya persiapan beberapa obat. Obat utama itu obat peredah asam lambung dan obat pengatur produksi asam lambung. Golongan pertama obat peredah atau penetral asam lambung. Yang terkena itu golongan sukralfat dan antasida. Antasida itu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Biasanya golongan antasida itu ada penambahan simetikon sebagai obat untuk peredah kembung. Ya, untuk golongan yang pertama itu tadi sukralfat ya, itu kerjanya membentuk lapisan mukus yang melindungi dinding lambung, terutama yang udah ada erosinya atau tukaknya. Itu melindungi dinding lambung maupun dinding usus 12 jari, dinding duodenum. Memang sekarang lebih tren karena kerjanya memang lebih efektif. Tetapi jikalau ada gangguan kembung, susah BAB, itu sebenarnya juga lebih efektif golongan antasida, terutama yang golongan aluminium dan magnesium hidroksida, karena ada fungsinya untuk melancarkan buang air besar, mengurangi kembung, apalagi dengan penambahan simetikon. Jadi itu buat golongan pertama untuk penetral asam lambung. Golongan kedua, golongan obat pengatur atau pengendali produksi asam lambung. Itu ada penghambat pompa proton dan juga H2 blocker. Yang H2 blocker itu sejenis ranitidin, simetidin. Tetapi sekarang lebih terkena golongan penghambat pompa proton karena kerjanya memang lebih efektif. Penghambat pompa proton itu seperti omeprazol, esomeprazol yang menggunakan zat aktifnya omeprazol. Terus kemudian ada pantoprazol, lansoprazol dan lain-lain. Itu kerjanya mengurangi produksi asam lambung. Jadi ketika udah ada dua obat itu obat standar. Tapi umumnya penderita asam lambung itu mengalami ada kelemahan di otot esofagus bagian bawah, sehingga asam lambung mudah naik ke atas. Demikian juga biasanya ada kejang di sphincter yang ke arah duodenum. Itu akhirnya perut terasa penuh dan makanan seakan nggak bisa turun. Nah, itu biasanya butuh golongan antispasmodik untuk mengurangi kejang usus, kejang sphincter yang di arah usus 12 jari tadi. Itu golongan iosinamin, atau misalnya yang di pasaran itu merek generiknya misalnya Buscopan, yang biasanya dikombinasikan dengan obat analgesik paracetamol, misalnya Skoma Plus, Gitas Plus dan lain-lain. Dengan tiga obat itu umumnya nyeri lambung itu bisa mereda. Tetapi efek puncak obat itu kan makan waktu 3 jam, bahkan 6 jam. Waktu paruhnya di dalam tubuh kita itu. Jadi makan waktu cukup lama, sedangkan nyeri visceral itu biasanya membuat panik begitu. Nah, itu jikalau perlu pakai obat pereda nyeri yang suppositoria yang dimasukin ke dubur. Jikalau tidak punya alergi obat loh ya, karena beberapa analgetik memang beberapa orang punya alergi. Misalnya golongan yang suppositoria itu yang bisa cepat bekerjanya itu yang dimasukin ke dalam dubur. Itu namanya golongan ketoprofen. Di merek pasaran itu banyak. Jadi simpan di kulkas. Ketika nyeri perut sedang kambuh-kambuhnya, sedang sakit-sakitnya itu, obat itu ambil dari kulkas, buka bungkusnya, masukin ke dubur. Obat itu bentuknya kayak lilin kecil. Jadi ketika dimasukin nggak sakit, 1 menit 2 menit akan larut, dan kemudian dalam waktu setengah jam sampai 1 jam sudah bekerja cepat untuk meredakan nyerinya. Dengan adanya persediaan obat itu, tentunya penderita gangguan asam lambung tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, dan menghubungkannya dengan penyakit-penyakit yang lain. Bahkan
Kalau bisa jangan sampai harus masuk UGD macam-macam. Coba sabarin dulu. Nanti ketika obat sudah bekerja, kemudian makan lebih teratur, porsi sedikit dulu, kurangin makanan yang mengiritasi, pelan-pelan gangguan yang sangat mengganggu tadi akan lebih cepat meredanya.